Pak Panji nggak bisa datang loh. Siapa yang nunggu siapa? Aku kehilangan kata yang tepat untuk melepas dan merelakan. Ketika engkau harus pulang, ketika engkau hanya sederetan jejak membenar dan melangkah di pantai kehidupan ke dermaga hati. Air mata tak cukup mengalirkan kehilangan ini dan goresan-goresan doa yang sempat terjadi. Kau tatap kami di sini, berdiri tidak pernah meragu atas cintamu pada korban kekerasan atas nama agama, pada petani yang retak sanggulnya, pada buruh yang sakunya berlubang, pada TKI yang hatinya tersayat, dan pada kaum miskin yang gelas dan piringnya kosong. Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan sudah maha segalanya. Bela mereka yang diperlakukan. Ucapku suatu saat. Mayoritas yang baik adalah yang melindungi minoritas. Itu juga kalimat yang selalu aku ingat, selalu tercatat dalam hati sampai mati. Ingatan melayang pada embun yang luruh ke tempat terendah, tapi selalu diangkat ke langit oleh mentah. Kali ini aku hanya bisa berucap, Gus Dur, kau hanya pulang karena cinta yang kau tanam akan tumbuh menjadi doa dan menyentuh langit dan menjadikan kamu abadi di dalam hati negeri ini. Mei 2015. Jadi nggak menariknya ya dibaca, didengarkan, itu bagus. Kalau didiskusikan ya mungkin sambil belajar. Tapi intinya itu tadi, bahwa kebanyakan dari kita itu mengalami kesalahpahaman itu gara-gara terus terang aja kan orang yang tidak belajar puisi dan tiba-tiba itu menulis puisi, apalagi ada di medsos. Kalau kita mengupload puisi sesuka hati, terus nggak tahu apa ini puisi. Jadi banyak orang menilai puisi itu kalimat yang mendayu-mendayu yang tidak ada artinya. Kalimat-kalimat putus asa, patah hati yang nggak ada artinya. Padahal puisi itu kan dari kata poetik, bahasa Yunani. Artinya apa? Mencipta, menemukan. Berarti kalau namanya mencipta ya dia pasti dekat kehidupan. Yang mungkin mencipta itu diawang-awang. Nah, kekeliruan kita dengan puisi itu sebetulnya apa? Kadang orang itu diam, merenung, terus istilahnya mau Jawa apa ya? Ngoyo-ngoro ya. Jadi merenung, lihat bulan, wajahmu seperti rembulan. Nah, akhirnya kan seperti itu. Padahal puisi itu berisi pemikiran. Kalau menurut saya, yang saya baca, saya belajar kemanapun itu puisi sebenarnya di dalam puisi tersebut ada sebuah pemikiran yang pada saat kita baca kita menemukan sesuatu. Seperti tadi saya mencipta puisi tentang Gus Dur, saya berharap orang yang membaca meskipun nanti 10 tahun kemudian kok Gus Dur biar ini bilang kaum miskin itu Gus Dur. Selama ini kita tahunya Gus Dur siapa? Ketua PBNU, Presiden keempat.
tapi tidak tahu tentang hal yang bagaimana dia membela PKI. Seperti itu. Ya di sini puisi itu merayakan puisi harusnya seperti ini. Kita baca bareng-bareng. Nanti Rani mau baca yang mana? Kata-kata mengalir, membanjir di pusat kota, mencium kesadaran dan berhenti menjelma pada iklan pembersih wanita, lembut untuk organ intimannya. Di pinggiran kata, kata-kata bagai pipa penjalur semua makna, nempel di poster serta balik, menempel di kopiah dan kerudung, nempel pada senyum yang dipaksakan calon wakil rakyat. Pilihlah saya, maka kami wujudkan mimpi. Di jalanan aspal datar menuju kota, kata-kata berhambur dari tasbih para alim ulama, memenuhi rongga udara dan bergema kuat. Kami yang berhak mengatur urusan buah dada serta paha. Aku bertanya, adakah ruang yang tersisa? Adakah ruang yang tersisa? Aku mencoba tenaga, tapi kembali ke sini. Angkasa juga berserak kata-kata, memenuhi meja. 5 langkah menuju surga. Oktober 2013. Tentang malam. Adakah yang lebih tekun dari malam? Merangkai seluruh hujan, menyimpan dalam berita dan hati sebagai kenangan. Adakah yang lebih tabah dari malam? Menyembunyikannya gelisah kelopak bunga agar esok mekar indah tanpa suara. Dan adakah yang lebih bijak dari malam? Yang merahasiakan semua jejak pendosa agar menguap bersama embun setelah berpendar. Kenapa memilih itu? Langsung Berarti mungkin terbiasa insomnia. Tidurmu malam-malam. Tidak tidurnya tuh kayaknya. Ya. Malam itu tidak ada matahari. Adanya kita berbelas kan aja saya mau pulang. Ya? Jos. Andrea. It's only for you every night when I'm sleeping on my dream that I've been through. Please always have me as I always have you. Please always help me as I always have you. Kemarau. Kemarau mengepung, aku mencari jejak. Hujan terakhir yang menempel di kelupaan. Angin kering merangkum dan memantang gelisah. Di setiap lembah, figuran nasib penggores virus. Dan gelas kebahagiaan telah kosong.
rumah hanya tempat menyimpan lalang kehidupan. Semu sebelum itu sempurna terbakar api gundah. Berdiri di lereng gunung, jurang masa lalu amat dalam, dan jembatan dengan luas ingatan masih ditahan julangan karang tebing kenangan. Kemarau menghujamkan rindu serupa tetes hujan. Kawat yang hanya tergantung di langit, sementara cinta tak mengenal musim yang berganti. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya mengambil judul Kemarau 1 karya Pak Arif Gumantian. Karena melatari belakang saya sebagai seorang petani yang pernah bersusah payah bekerja di tengah-tengah hamparan sawah di teriknya matahari yang begitu menyengat sekali. Apalagi kalau musim kemarau panjang, siang dan malam itu tidak ada bedanya. Nunggoni diesel di sawah. Karena apa? Memeras air-air yang tertelan bumi hanya untuk memberi kehidupan manusia di dunia. Tetapi petani adalah petani yang dari dulu sampai sekarang nasibnya tetap dalam kesengsaraan. Terima kasih. Tahun baru, 3 tahun beranjak pergi, apa tersisa? Kemana perginya waktu? Terkadang bukan bergegas bagi hati yang oleh cinta. Terkadang lambat merambat bagi hati didera, koyak sepi. Ketika tahun beranjak pergi, semanis apapun itu harus ditinggalkan. Pahit apapun tetap jadi kenangan. Sinar 1000 tunang-tunang. 3 tahun beranjak selalu ada cahaya bintang menuntut kita mengurangi samudra kehidupan yang pasang serunya tak terduga. Ada setas tali cahaya menarik menyongsong matahari, langkah meski terkadang gontai, tertatih dan terjatuh agar tegar menyemai benih yang lebih indah dari takdir Tuhan. Meski tak sepenuhnya kami, karena yang terindah adalah rahasia. Saudari, misi itu sendiri masukin akhirnya menulis gaya bahasa, teknik, rima, dan unsur. Ada satu lagi untuk ini eksentrik, ya strategik dari luar, itu masalah biasanya politik, ekonomi, sosial, budaya yang langsung bersinggungan. Baca karya Pak Arif Gumantian berjudul Tahun Baru. Ketika tahun beranjak pergi, apa tersisa? Kemana perginya waktu? Dari sini saya membaca ketika tahun kita akan melewati masa-masa di mana kenangan itu akan berbalik arah. Maksudnya daya pikir kita ke belakang akan timbul kembali. Lalu kita akan menyongsong waktu-waktu ke depan. Kadang lekas bergegas sebagai hati yang digetarkan oleh cinta. Kadang lambat merambat bagi hati dera dan dikoyak sepi. Mungkin dari penulis ini ya hubungannya dengan cinta. Rimanya bebas, tak beraturan. Gaya bahasanya lugas, sederhana, tapi lebih dalam. Lalu ketika tahun beranjak pergi, semanis apapun itu harus ditinggalkan. Sepahit apapun tetap jadi kenangan. Bersinar 1000 kunang-kunang.
Nah, ini saya membaca ini kepada titik balik daripada sebuah produk dari penyair sendiri untuk melihat kaleidoskopnya ke belakang. Lalu ada lagi, ketika tahun beranjak selalu ada cahaya bintang menuntun kita mengarungi samudra kehidupan yang pasang berkilau terbuka. Ini baik keempat lebih pada pengharapan, pasang surut dari sebuah kehidupan. Lalu baik kelipanya ada setali cahaya menarik nyongsong matahari melangkah meski terkadang gontai. Hasil. Iya saya undang. Gak usah, gue mau ada ke. Kayak nyanyi loh ya. Oh, Ada puisi. enak kan kalau dulu ya? Adek. Nah. Apa gitu ya? Masa suara artis itu? Wow. Pelek kayak siji ya, numpuk mas. Mas, ini masukin utang saya bayar. Baik teman-teman, mbaknya yang saya sering kesini ketemu. Saya akan membacakan puisi karya dari Mas Arif Kumantia dari buku keberapa Mas? Baru sama ya? Oh ketiga. Ini buku puisi ketiga, Cinta yang Menyentuh Langit. Yang pertama dan kedua apa? Buku puisi juga. Puisi semua. Nah ini yang buku puisi ketiga. Ada beberapa puisi. Ada berapa Mas totalnya? 60 puisi. Ada 60 puisi. Saya akan membacakan yang berjudul Terperangkap di halaman 45. Suara malapkah menggerakkan pikiran-pikiran sehingga melancar seperti kapal, laju memecah. Gelombang menuju bias indah cakrawala. Ataukah sepi pada dini hari yang menggerakkan perasaan-perasaan kita, serasa bunga kenanga yang merindukan tetes embun? Serupa purnama, kita menatap sepenuh sejarah, mencoba mengurai ingatan dalam hujan kenangan di mana aku biasa hidup. Sama-sama menanam harapan, menyemaikan benih-benih hasrat pada gerakan waktu, menumbuhkan tangkai ayat di hamparan yang terluka. Aku semakin jauh mengejar kitab, luruh dan larut dalam pusarannya, melukiskan huruf pada tiap hela napas rindu sehingga terasakan melatih hatimu. Desember 2014. Tadi ada yang tak tambahin Mas? Enggak, soalnya aku bingung titik. Iya, bingung. Menumbuhkan tangkai ayat di hamparan luka. Aku mandeknya kangelan terus hamparan yang terluka. Salah nggak teman? Kok megah ini? Enggak. Mater ya. Iya, ya apa mas gitu? Itu Kayak gitu. enggak. Oke. Biasanya kayak gitu gimana? Nah, ya betul. Ini pertanyaan. Hanya yang Iya. ada apa? Ketika kita baca puisi terus mandeknya wangel, maksudnya Ya karena nggak kita boleh tidak tahu. ditambahi. Makanya Misalkan gini, menumbuhkan tangkai ayat di hamparan luka, di hamparan Luka. luka. Ini harus gitu. Salah nada ya nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa, lebih baik salah nada daripada Kamu itu menambahi. kalimat Iya. Oh iya. Iya. Jadi maknanya gitu. Maafkan saya ya. Selanjutnya, Mas Ya, Yakob. tuan rumah. Tuan rumah, Iya, Mas. rumah wakil. Dangto. Ukuran aparannya. Puisi kehidupan. Lagu antisosial dari Antrax mengetap mencakar kepedihan. Aku menatap begitu banyak duka derita orang-orang miskin, melimpah di depan, maksud saya melimpah di depan penjuru pintu politisi yang memasang rencana di kemaluan hingga lupa berkaca pada nurani. Memutar lagu Strange dari Guns N' Roses, keterasingan menyerbu meski aku memandang Monas dari stasiun Gambir
dengan nyala emas tidak kunjung padam. Aku bertanya, nyala itu untuk siapa? Untuk apa? Ketika di bawah puncaknya, tubuh-tubuh lusuh mengepung, tubuh-tubuh kehilangan pesona kesejatian manusia, dan Jakarta dipenuhi kelam saat api-api keadilan padam. Melaju pada Steve Vai, pada lagu For the Love of God. Pada begitu dalam cinta Tuhan, tapi begitu banyak manusia berkali-kali mencoba membunuh Tuhan karena merasa dirinya Tuhan. Menimbang siapa saja yang berhak masuk surga, mencacapi rahasia Tuhan. Karenanya manusia lupa menyembahnya karena terlalu sibuk memuja agama di depan manusia. Aku dulu termenung, aku ingin memutar lagu Cast the Rainbow. Aku merindu sayangan gitar Richie Blackmore di udara malam luka. Aku ingin membagi keindahan biru langit sehingga mendung melenyap, hilang letih angin dalam mimpi. April 2015. Video terbaik ada iklannya Mbak lewat. Oh iya, saya tuh suka menarik cewek-cewek ya. Jadi ketika saya baca cewek-cewek Berarti kuda. Udah. Udah ya, makanya. Kan menarik saya kuda. Ini saya puisi kehidupan ya. Saya ini tertarik cuma gara-gara ada Anthrax, Guns N' Roses sama Steve Vai. Saya tahu kan Mas Ari ini sukanya lagu rock gitu. Rock era lama. Ya mungkin Iya. ya rock awas. Nek rock ya. baru kan dia nggak suka. Pokoknya terakhir ini Rame Linkin Park. Masih metal 90-an ya. Makanya kan lagu-lagu ini lama, lagu-lagu saya sama Itu menggambarkan penulisnya usianya berapa ya? Iya, betul. Nah, tapi kalau kita memandang penulisnya ini agak lucu karena saya punya pertanyaan buat Mas Arif ya. Mas Arif ini Mas Arif. Iya. Cukup masih cukup ya. Ini pertanyaannya lucu sih sebenarnya. Masukin agak ke sini cukup. Sampai kok terpengaruh HP. Ayo. Ya. Tapi kok perlu dipotong-potong sih gak seneng. Jadi pertanyaannya simpel sih Mas. Oh, judulnya Cinta Menyambut Tuhan katanya nanti kutipannya Gus Dur ya? Enggak. Salah satu kalimat yang ada di puisi Gus Dur. Tapi kok kalau melihat dari isi-isinya kan universal gitu ya. Kira-kira cocok gak sih? Turut sampai kan kita orang tua tapi kita ngomong tertentu ya. Buatan tidak menyenangkan. Ya enggak apa-apa ya. Makanya itu memang harus gitu. Jadi memang begini. Ketika banyak orang muda kan melihat cinta itu lebih kepada hubungan laki-laki perempuan. Nah, terus makanya usia saya itu masih banyak penyair yang menulis itu hanya puisi tentang cinta laki-laki dan perempuan. Nah, ini kalau mau membaca semua itu sebetulnya cinta yang universal. Jadi bisa cinta laki-laki perempuan, cinta terhadap orang miskin, cinta terhadap alam, cinta terhadap banyak hal gitu. Jadi bukan sebagai cinta laki-laki dan perempuan. Karena seusia saya harusnya sudah memikirkan itu. Gitu. Kan kalau lucu kalau cinta, sebab saya menulisnya hanya cinta-cinta. Karena itu kan maksud saya langit itu abadi. Jadi dia saya mentampurakan langit itu abadi. Jadi cinta kalau kita mencintai kemanusiaan, kita seperti ibaratnya menyentuh abadi. Terus ini langsung talkshow ya. Oh nggak apa-apa. Jadi kalau sama Mas Arif puisi yang paling susah nulisnya di apa? Yang paling susah? Paling susah. Ya ini paling serius. Ada dua puisi yang bertemu titir saat lebaran sama perihal puasa. Biar ada apresiasi. Kenapa susah ya? Mas bertanya atau? Iya, jadi puisi itu kan pada saat saya buat itu orang bercerita tentang puasa itu lebih kepada puasa itu seperti orang syariat gitu. Dalam pengertian ya puasa itu gak makan gitu. Padahal kan puasa itu terutama kan pengendalian diri sebetulnya ininya. Terus saya punya sebuah angan-angan bahwa puisi itu harusnya seperti sebuah kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan ada di kisah agama manapun ada ya kan? Hal ini dari Nasrani juga ada. Terus agama kita juga, agama saya Islam juga ada. Jadi puisi itu berisi keikhlasan. Kita dimakan ikan pun ya sudah ikhlas. Jadi saya ibaratkan di puisi tersebut itu ada
saya mengibaratkan diri menjadi rumput. Ketika rumput itu dijadikan makan untuk ikan, ya kita mau jadikan apa aja ikhlas namanya sudah puasa. Ya seperti itu yang harusnya dilakukan orang berpuasa gitu. Yang menyusunnya dalam kalimat-kalimat yang jadi puisi, dan saya ingin orang itu juga mengerti yang saya maksud. Itu ternyata susah. Jadi ketika puisi saya nggak ada yang tahu gitu. Terus dia nanya, aku nggak ngerti warna-warna, ketemu lah gitu semua gitu. Ini yang paling susah ditulis ya? Iya. Terus sama bertemu Khidir saat lebaran. Jadi saya itu punya angan-angan itu pendapat angan-angan itu seperti ini. Orang itu katanya disuruh memaafkan, terutama kalau di kita itu sebesar apapun orang itu memusuhi kita, ya sudah kita harus tetap jadi humble yang. Nah, saya mengibaratkan seandainya Khidir itu masih hidup, saya tuh mau pengen titip pesan Khidir ini ke Musa. Jadi Musa ini jangan punya dendam sama Fir'aun. Jadi tongkatnya yang dia mau menenggelamkan Fir'aun itu harusnya dipinjamkan ke Fir'aun aja, biar Fir'aun bisa juga membelah itu dan dia akan mati gitu. Jadi kan nggak perlu kita sebenarnya orang yang ini terus kita hukum, itu kan nggak perlu. Kapan dia tobatnya kan gitu. Sebejat apapun dia. Kalau saya itu persepsinya gitu, nggak boleh menjudge orang terus menghukum gitu kan. Jadi kalau memang mau memaafkan, terus kan waktu lebaran, orang lebaran kan ya sudah pasal-pasal minta maaf. Nah, saya pengen lebih dari itu gitu. Bisa nggak kamu betul-betul memaafkan, yang memaafkan itu musuhmu yang menjauhi kamu yang itu betul nggak? Bisa nggak? Nah, ibaratnya seperti itu. Dua itu yang Konsep tapi wes suruh. Kalau menurut saya ya Mas, ini dijual berapa? Ini mlebu vlog tuh. 25.000. 25 untuk ya kalangan Madiun ya. Kalau saya udah 30.000. Kan saya basicnya marketing. Namanya marketing kan kita melihat produk. Buku puisi pun, sastra pun adalah produk. Ketika ini punya label rupiah ya kan, ini adalah sebuah produk. Dan aku orang marketing pasti membuat sesuatu menjadi laku, itu kan harus bagaimana sebuah produk ini menarik sehingga orang menganggap 30.000 itu kecil. Tapi bisa jadi 30.000 itu menjadi luaran. Itu adalah persepsi terhadap produk ini. Nah, kalau aku melihat Mas, ini halamannya kan ada 62. Ini gak apa-apa tuh kita sharing ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Kata-kata aku sudah sih. Loh, justru itu kalau nggak itu nggak dia diskursus ya. Rambut larang. Enggak, bukunya kan kecil. Terus kayaknya pemilihan font itu mungkin penting ya Mas ya. Ini aku sebagai seorang pembaca, aku kan biasa beli buku di Gramet. Itu kan mesti Mas selain judul. Ya kebetulan tak beli buku bisnis. Judul itu kan cinta yang menyentuh langit, 4 kata. Biasanya kalau aku melihat buku kan banyak, itu tak lihat dari 4 kata ini arti masing-masingnya apa. Jadi misalkan strategi meningkatkan konsep, strategi berarti cara meningkatkan, manfaatnya apa, konsep nah ini kan cinta yang menyentuh langit. Dari judulnya oke lah Mas, aku tertarik. Misal aku datang ke buku cinta yang menyentuh langit, itu buat aku tertarik, ingin melihat isinya. Iya, oke. Terus di sini kan fontnya terlalu besar nggak tuh? Ya menurutku besar, menurutku iya, terlalu besar sehingga kurang padat menurutku loh Mas ya. Alinianya Jarak spasinya dan fontnya. pokoknya nek kecilin aku gak iso maca. Pak Tulus gak bisa maca. Oh, di bawahnya Pak Tulus berarti. Iya. Ada kong kali kong gitu. Kan aku nggak tahu. Kode nilai. Kan aku nggak tahu. Iya. Special edition tuh ya. Kalau menurutku Bener nggak? besar. Menurutku sih besar. Biasanya aku baca agak kecil, tapi mungkin karena yang tak baca lembarannya besar sehingga sini jadi kecil. Lihat Mas ya. Virgo yang juga dulu di Icon. Oh iya, pernah ketemu ya. Itu nek Mas tarik kemana?
Ya, kalau saya itu ya memang permintaan saya ya. Soalnya kan membaca saya otomatis seusia saya. Kalau enggak seusia Pak Tulus gini membaca saya yang mesti pesan nanti butuh. Mas standarnya sendiri ya? Iya. Oh, berarti aku nggak standar. Terus kalau kasih gambar kayaknya apik ya Mas ya? Iya. Menurutku sih. Iya, jadi Ada, jadi ketika kita membuka misalnya ini judul, oke. pintu dan waktu. Ya, jadi gini, aku cerita saja. Ya. Sebetulnya ini dulu itu ya, ini kan jalur punya KWK sebetulnya. Jadi cover ini sudah disiapkan sama Ika. Nggak tahu kenapa sampai 3 bulan dia nggak buat dengan alasan sing kayak workshop, sing opo. Sedangkan saya diburu sama penerbit. Gitu loh ceritanya. Dulu sudah, jadi sudah kita deal si Pak Panji. Nanti misalkan ada tentang malam, dia lukis abstrak di sini tentang malam. Terus di sini nanti ini misalkan ada buku. Tapi karena pada saat itu dia sibuk perkara apa ya sudah apa boleh buat dan saya diukur-ukur si ini karena sudah janjian ya apa boleh buat. Jadi memang ini proyek minimalis. Yang foto aku. Ya, memang jadi seperti kamu tadi jadi nyampe ya Mbak itu sudah ada amanah. Nah, ini saya ngomong apa aku. Hai. Sebentar. Itu yang Kita pilih warna yang oke. Nah, yo, mateng banget. Mateng weh. Sik, baleni. Oke. Ternyata sih bagian hitam, paling hitam bajuku. Nah, ini rasain. Nah. Ya, enggak penting kayak aku tadi. Yang hitam, ya. Tutup tanganmu tuh. Ya kamu tangannya dari sini dong. Apa sih? Halo, baru saja jomblo. Ada status. Gak apa-apa ya Om. Males aku. Sorry Pak belakang. Ayo. Ibu, aku ingin bentuk tidur di samping, mengupas masa kecil, cerita tentang kebun yang beranjak dan kaki gerimis menapak, tentang hutan yang masih mengelilingi, tentang aku yang suka mandi di kali, serta duduk di pinggir sambil membawa tongkat, membayangkan diri menjadi seorang Sunan Kalijaga. Tentang aku yang selalu berlari-lari, berkejaran dengan azan maghrib dari sore, dan selalu ketinggalan Al-Fatihah di rakaat pertama. Tentang purnama dan kita yang duduk di bawah pohon sambil mengajari menembak ilir-ilir sebelum aku bermain petak di hati. Aku ingin meringkuk tidur di samping ibu, mendengar dongeng tentang bawang putih, tentang putri Cinderella. Dan aku sering membayangkan bisa menyelusup masuk ke dalam dongeng, menjadi pangeran bermahkota. Mendengarkan dongeng tentang kancil dan timun mas. Dan sampai kini aku berharap ingin tahu apa makna yang dikandung. Sebab aku sering terlelap saat dongeng masih ada di tengah cerita. Aku ingin meringkuk tidur di samping ibu, mendengar cerita tentang ketabahan seorang bupati yang dijadikan taruhan di meja judi, tentang Gandari yang menutup matanya sepanjang hidup setelah perkawinan, rela tak melihat cahaya dan butiran mutiara, tentang keberanian Satya Muda Abimanyu dalam Bharatayuda, tentang nasib yang begitu menimpa kami, sambil tetap bersama yang setia membela negeri yang hidup. Aku ingin meringkuk tidur di samping ibu, mendengarkan dengan penuh pesona cerita tentang agama, tentang Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang tak saja ada di masjid, gereja, vihara, dan di menara-menara doa. Tetapi Tuhan juga ada di diri orang-orang miskin,
Ada pada tubuh-tubuh kedinginan karena dini hari harus berjalan tanpa alas kaki, menawarkan sayuran keliling desa. Ada pada pemulung yang mengais mimpi, dan Tuhan selalu hadir dalam hati nurani, hingga aku selalu ingat kata-katamu. Pulanglah pada dirimu, pulanglah pada hati nuranimu. Aku ingin meringkuk ibu di samping diri, sambil pelan berkata padamu, aku tahu kunci surga itu ada di relung hatimu. Denganmu dan hanya dengan aku bisa membuka dan menapaki taman surga. Tanpa ada aku ini akan tetap bertahan di belakang daun pintu. Februari 2005. Aku pengen apresiasi. Bagus ya puisinya ya. Sudah, pengen aku apresiasi. Bagus tuh ini Mas. Nangis. Nah, ini pernah tak upload di Facebook ya. Itu yang sudah jadi ibu-ibu itu kasih akun nangis gitu. Oh, benar. Pokoknya berkaitan dengan ibu sih membawa hati yang Membawa baru suasana. ya. Gua tak ngomong ini. Ya apalagi Ibu Yani ya. Oh ya, Buni ya. Oh Buni Yani ya, ya. Salah. Mas Niko mau baca puisi? Masih